Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Janulat Ramadan dan tugas saya di sini yaitu mengerjakan tugas dari Ustadz Arif Mahmudi, yaitu membaca kitab Ta'lim serta menjelaskan. Jadi awal-awal sebelum saya membaca kitabnya adalah kita mulai dengan bacaan hamdalah dan membaca bismillah supaya berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah alladzi faddala bani adama bil ilmi wa amali ala jami'il alami, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammad din sayyidil arabi wal ajami. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam, pemimpin seluruh umat manusia, dan semoga pula tercurah atas keluarga dan para sahabat yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Falamma ra'aitu katsiran min tulla bil ilmi fi zamanina yajiduna ila ilmi wala yasilun aw min manafi'i wa thamaratihi wa hiyal amali bihi wan nashru yuhrumuna lima annahum ahta'u tara'iqatu wa taraku syara'itah wa kullaman ahta'at tariqadalla wa la yanalul maqsuda qalla aw jalla. Aradtu wa ahbaitu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikam raja'at du'a li minar raghibina fi al-mukhlasina bil fawzi wal halasi fi yaumiddin ba'da tahartullah ta'ala fihi. Kalau saya memperhatikan para pelajar, sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tapi banyak dari mereka yang tidak memperoleh manfaat dari ilmunya, yakni berupa pengamalan ilmu tersebut dan menyebarkannya. Hal itu terjadi karena cara mereka menuntut ilmu itu salah, dan syarat-syaratnya mereka acuhkan atau mereka tinggalkan. Karena barang siapa salah jalan tentu tersesat pula tujuannya. Oleh karena itu saya ingin menjelaskan kepada para santri cara mencari ilmu menurut kitab-kitab yang pernah saya baca dan menurut nasihat para guru saya yang ahli ilmu dan hikmah, dengan harapan semoga orang-orang yang tulus ikhlas mendoakan saya sehingga saya mendapat keuntungan dan keselamatan di akhirat. Begitu pula doa saya dalam sholat istikharah ketika akan menulis kitab ini. Samaituhu ta'limul muta'allimi tariqat tu'allumi waj'altuhu fusulan faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadli, faslun fi niyati fi halil ta'alumi, faslun fi tiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wathabati, faslun fi ta'dhimil ilmi wa ahli, faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmah,
Faslun fi bidayati sabaku wa qadrihi wa tartibihi. Faslun fi tawakkuli. Faslun fi waqti tahsil. Faslun fi safaqati wan nasihati. Faslun fil istifadah. Faslun fil wara'i halut ta'allumi. Faslun fi ma yurisul hifdha wan nisyan. Faslun fi ma yalibur rizqa wa ma yamna'uhu wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus. Wa ma taufiqi illa billahi wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Jadi kitab Ta'limul Muta'alim yang terdiri dari 13 pasal, yaitu yang pertama fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlih, menerangkan hakikat ilmu, hukum mencari ilmu, dan keutamaannya. Yang kedua yaitu fin niyati fi halit ta'alumi, yaitu niat dalam mencari ilmu. Yang ketiga fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasabat, cara memilih guru, cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan. Selanjutnya yang keempat yaitu fi ta'zimil ilmi wa ahli, cara menghormati ilmu dan guru. Yang kelima fil jiddi wal muwadhabati wal himmah, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah, dan cita-cita yang luhur. Yang keenam yaitu fil jiddi wal muwadhabati wal himmah fil bidayati sabaqu wa qadrihi wa tartibih, yaitu ukuran dan urutannya. Yang ketujuh yaitu fi tawakal, yaitu dengan tawakal. Kedelapan fi waqti tahsil, yang artinya waktu belajar ilmu. Yang kesembilan fi safaqati wan nasihati, saling mengasihi dan saling menasihati. Yang kesepuluh fil istifadah, yaitu mencari tambahan ilmu pengetahuan. Yang kesebelas fil wara'i halat ta'allumi, yaitu bersikap warok ketika menuntut ilmu. Ke-12 fima yuritul hifdha wan nisyan, hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan melemahkannya. Yang ke-13 yaitu fima yajlibur rizqa wa ma yamna'uhu wa ma yazidu fil umri wa ma yanqus, hal-hal yang mempermudah datangnya rezeki, hal-hal yang menghambat datangnya rezeki, hal-hal yang dapat memperpanjang dan mengurangi umur. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Tidak penolong kecuali Allah, hanya kepada padanya saya berserah diri, dan kehadiratnya aku akan kembali. Yang pertama yaitu hakikat ilmu, fikih, dan keutamanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi para muslim laki-laki dan perempuan. Ailami bi annahu la yuftaradu ala kulli muslimin wa muslimah talab kulli ilmi, bal yuftaradu alaihi talabul ilmi hali kama yuqalu afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifdzul hal. Perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi para muslim laki-laki dan muslimah perempuan ini tidak untuk sembarang ilmu, tetapi terbatas pada ilmu agama dan ilmu-ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atas bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga ada yang berkata
ilmu yang paling utama adalah ilmu hal ialah ilmu hal, dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Yang dimaksud ilmu hal ialah ilmu agama Islam, sholat misalnya. Wa yuftaradu 'alal muslimi talabul ilmi ma yaqa'u fi halihi fi ayyi halin kan, fa innahu la budda lahu minas sholati fayuftaradu 'alaihi ilmu ma yaqa'u lahu fi sholatihi biqadri ma yuaddi bihi fardhus shalah. Setiap orang Islam diwajibkan menuntut ilmu berkaitan dengan apa yang diperlukannya kapan saja. Oleh karena itu, setiap orang Islam mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat supaya dapat melaksanakan kewajiban sholat dengan sempurna. Wa yujibu alaihi ilmu ma yaqa'u lahu biqadrihi ma yu'addi bihil wajiba lianna ma yutawassalu bihi ila iqamatil fardi yakunu fardun wa ma yutawassalu bihi illa iqamatil wajibi yakunu wajiban. Wa kadzalika fi sawmi waz zakati in kana lahu malun wal hajji in wajaba alaihi, wa kadzalika fil buyu'i in kana yattajir. Setiap orang Islam wajib mempelajari atau mengetahui rukun maupun syarat amalan ibadah yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari wasilah atau perantaranya dan hukumnya wajib. Ilmu agama adalah sesuatu perantara untuk mengerjakan kewajiban agama. Maka mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Misalnya ilmu tentang puasa, zakat bila berharta, haji jika mampu, dan ilmu tentang jual beli jika berdagang. Qila li Muhammad ibnil Hasani rahimahullah ala tusannifu kitaban fi zuhdi qala sunnaftu kitaban fil buyu'i yakni zahidu man taharrazu anis subuhati wal makruhati fi tijarah. Muhammad bin Hasan pernah ditanya mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud. Beliau menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Maksud yang dikatakan beliau adalah zuhud, yang artinya itu menjaga diri dari hal-hal yang subhat atau tidak jelas halal haramnya dalam berdagang. Wa kadzalika yajibu fi sairil muammalati wa khirafi wa kullun man istaqulu bi syai'in minha yuftaradu alaihi ilmu takharruzi anil harami fi wa kadzalika yuftaradu alaihi ilmu awhali qalbi min tawakkuli wal inabati wal khasyati war ridha fa innahu waqi'un fi jami'il ahwal. Setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan wajib mengetahui tata cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Setiap orang Islam juga harus mengetahui ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati, misalnya tawakal, tobat, takut kepada Allah, dan ridho, sebab semua itu terjadi pada segala keadaan. Wasyraful ilmi la yakhfa ala ahadin id huwa muhtasun bil insaniyati lianna jami'al
khisali siwal ilmi yastariku fiha al-insanu wa sairul hayawan. Nah, wa bihi adharallahu ta'ala fadla Adam alaihi salatu wassalamu alal malaikati wa amarahum bisujudilah. Tidak ada seorang pun yang meragukan akan pertimbangan ilmu pengetahuan, karena itu khusus dimiliki umat manusia. Adapun selain ilmu itu bisa dimiliki manusia dan bisa juga dimiliki binatang. Dengan ilmu pengetahuan Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat. Oleh karena itu malaikat diperintahkan oleh Allah sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa innama saraful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa allati yastahiqu bihal karamah inda Allah Ta'ala wa sa'adatul abadiyah kama kila li Muhammad ibn al-Hasan ibn Abdullah syi'run. Berbunyi ta'alam fa innamal ilmu zanun yani wa fadluhu wa li kulli Muhammad. Maaf untuk syairnya, saya kurang tahu bagaimana bunyinya, jadi saya mohon maaf. Ilmu itu sangat penting karena ia sebagai perantara untuk bertakwa. Dengan takwa inilah manusia menerima keadaan serta kedudukan terhormat di sisi Allah dan keuntungan abadi, sebagaimana dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dengan syairnya yang artinya itu, belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Jadikan hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Belajar ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul, ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa, ilmu yang paling lurus untuk dipelajari. Dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yakni jalan petunjuk. Ia laksana benteng yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena itu, orang yang ahli agama itu bersifat warok, lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah tai bodoh. Jadi yang dimaksud syair ini, kita itu lebih baik dianjurkan atau diwajibkan juga untuk belajar ilmu agama. Alasannya itu yakni ilmu agama itu adalah ilmu yang paling lurus, ilmu bagi petunjuk bagi manusia, ilmu petunjuk bagi manusia. Jadi orang yang sudah ahli dalam ilmu agama itu, satu orang ahli dalam ilmu agama itu, setan itu lebih berat menggoda dia daripada orang 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh dalam ilmu agama. Seperti itulah isi dari syair yang dikatakan yang disebutkan, yang dikatakan Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah syairnya. Wa kadzalika fi syairil ahlaki nahwul judi wal bukhli wal jubni wal jur'ati wa takburi wa tawadu'i wal ifati wal israfu wa takthiri wa ghairiha fa innal kibra wal bukhla wal jubna wal israfa haramun la yumkinu taharruzu anha illa bi'ilmiha wa ilmi ma yudaduha fayuftaradu ala kulli insani ilmuha. Setiap orang Islam itu juga wajib mengetahui atau mempelajari akhlak yang terpuji dan yang tercela, seperti watak, murah hati,
kikir, penakut, lancing, sombong, rendah hati, menjaga diri dari keburukan, israf atau berlebihan, bakhil atau terlalu hemat, dan sebagainya. Karena sifat sombong dan kikir, penakut, dan israf itu hukumnya haram, dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut serta mengetahui cara menghilangkannya. Oleh karena itu, setiap Islam itu wajib untuk mengetahuinya. Waqad sannafa sayyidul imamul ajallu syahidu Nashiruddin Abu Qasimi kitaban fil ahlaki wa ni'ma ma sunafa fayajibu ala kulli muslimin hifdhuha. Asy-Syaikh Nashiruddin telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Kitab tersebut sangat bermutu dan perlu dibaca karena setiap Islam itu wajib memelihara akhlaknya.